lagi. Oke. Kita lagi mau siap-siap prepare. Hari ini ada syuting, jadi bareng syutingnya udah podcast yang pertama. Terus kita mau ngajak teman-teman sukarelawan atau teman-teman masyarakat Kebumen untuk melihat bahwa PMI Kabupaten itu punya posko lebaran loh, posko siaga lebaran. Kita akan langsung meninjau lokasinya untuk melihat posko lebarannya kita. Aduh, agak sulit. Oke, tutup dulu guys. Nah, kita akan lagi menuju nih di PMI Kabupaten Kebumen. Ini masih di area kantornya ya. Masih orang-orang tuh lagi pada kerja. Hari terakhir libur, Tara. Nah, semangat bekerja, besok kita libur. aduh, yes, liburan. Asik, jadwal piket ya Pak. Oke, semangat ya Pak. Nah, hari ini aku pengen nunjukin teman-teman untuk ngelihat posko lebarannya PMI Kabupaten Kebumen. Jadi di area depan itu ada posko siaga lebaran. Posko siaga lebarannya kayak apa sih? Nah, yang belum tahu kita kasih tahu nih. Lihat dulu ya, kita lihat di halaman depannya. Sebenarnya udah rame nih, udah banyak umbul-umbul. Apa sih bendera ya? Bendera PMI Kebumen tuh kayak gini nih. Ya kurang lebih kalau yang udah pernah mampir di PMI Kebumen bakal ngeliat lah nih. Ini kurang lebih area poskonya. Nih halaman depannya, area depan nih di posko tuh kayak gini. Itu ada tulisan banner posko siaga lebaran. Ini saya tepatnya di pinggir jalan ya, jadi agak berisik banget. Nah, terus diramaikan dengan umbul-umbul. Terus kemudian di sana ada neon box juga untuk posko PMI siaga lebarannya. Kemudian di area sana juga ada juga umbul-umbul ramai juga. Oke, muter ya. Tuh di atas ya. Kita akan melihat langsung posko siaga lebarannya PMI Kebumen. Jadi itu di halaman depannya. Terus ini musola barunya. Nah, cakep nih. Yang kemarin udah sholat di sini bisa kelihatan loh. Nah, sholat di sini. Ini halaman kantor utamanya PMI Kebumen. Nah, tuh ada ambulan yang ready di depan. Terus kemudian ini gedung-gedungnya. Nah, ini kita masuk di posko PMI Kebumen. Nah, bunyi. Oke. Ini ambulannya yang ready. Nah, ini poskonya guys. Poskonya tuh cakep. Posko PMI. Nah, kelihatan kan tuh. Oke, layanan aktif 24 jam. Nah, kita akan melipir untuk melihat poskonya. Kayak apa sih dalamnya? Ada apa aja sih kira-kiranya ya di sana? Nah, ini ambulannya. Oke, teman-teman itu lagi ready ambulan jenazah. Lah, kok Bapak ini lagi? Lah, kok Bapak ini lagi? Nah, lah kok di sini, Pak? Lagi ngapain, Pak? Biasa ini kita cek kesiapan armada untuk persiapan posko mudik lebaran ya. Karena ada peningkatan aktivitas khususnya di wilayah Kebumen kota dan juga di jalan raya kan banyak orang mudik yang pada mudik main ke kota, jadi kebatannya luar biasa dan risiko terjadi kecelakaannya juga meningkat. Oke, thank you Pak. Nah, kita akan melihat langsung di dalamnya posko PMI siaga lebaran. Nah, kayak gimana ya? Oh, copot sandal dulu guys. Copot sandal. Agak sulit. Nah, oke, kita lihat ya ke dalamnya. Shush. Halo guys, selamat siang. Oke, wah ada mbak-mbak dan mas-mas juga di sini. Kita lihat nih, ada yang sedang piket ternyata. Boleh saya halo Pak? Nah, cakep. Oke, ini juga ada mas-mas. Yang ini Mbak siapa namanya? Fitriana. Kalau ini Mas siapa? Rifki Indra. Oh, Rifki Indra. Kalian lagi piket. Jam berapa nih start tadi? Jam 7. Jam 7. Selesai nanti jam berapa Mas Indra? Jam 2. Jam 2. Oke, semangat guys. Oh, ternyata piket didampingin nih oleh staff-staffnya yang kece banget. Oh, ini kenalin. Ini dengan Mas Saya Mas Akbar. Akbar, dan yang ada di sebelah kiri saya ini ada. Halo, saya Simon. Oke, ini selaku mereka berdua staf yang membidangi atau yang mengelola posko PMI Kabupaten Kebumen, posko siaga lebarannya. Kita akan ngobrol jauh buat Mas Akbar dan Mas Simon. Salah. Mas Akbar dan Mas Simon untuk ngobrol jauh ya posko siaga lebarannya kayak apa. Boleh minta waktunya sebentar Mas Simon dan Mas Akbar, kita akan ngobrol jauh mengenai posko siaga lebaran. Oke, ready ya? Ready, kita ngobrol di mana nih enaknya ya guys? Di luar boleh ya? Di luar. Nah, kita akan Di tempat ruang tunggu saja. Oke, sini guys. Kita akan ngobrol jauh sama Mbak Simut dan Mas Akbar. Oke, kita akan tahu lebih dalam mengenai posko siaga lebarannya. Jadi ngapain aja sih ya kegiatannya, terus pelayanannya apa aja. Oke, aku ngajak Mbak Simut dan Mas Akbar buat ngobrol lebih jauh sambil duduk sini nih. Kayaknya enak nih, nggak panas.
biar kelihatan poskonya tuh. Oke, cakep. Oke guys, kita ngobrol jauh bersama Mas Akbar dan Mbak Simut. Oke teman-teman, kembali lagi kita sudah bersama Mbak Simut dan Mas Akbar nih, yang tadi beliau selaku staf yang mengelola posko Lebaran gitu. Jadi teman-teman, selamat siang Mbak Simut. Selamat siang. Iya. Dan ini Mas Akbar. Ya, Halo. selamat siang. Sehat Mas Akbar? Alhamdulillah sehat. Oke, agak sulit ya, geser dong ke sini. Nah apa sih? Nah, deketin apa sih? aja. Oke, Mas Akbar dan Mbak Simut gini. Ini posko PMI Kabupaten Kebumen. Tadi aku udah keliling lihat-lihat gitu situasi. Ini sejak kapan posko PMI Kebumen didirikan? Kalau ini kemarin berdirinya itu mulai tanggal 3. Jadi mulai posko Lebaran untuk di sini itu tanggal 3 April kemarin. Tanggal 3 sampai nanti H+7, sekitar H+7-an lah. H+7 Lebaran berarti jatuh tanggal berapa ya? Di tanggal 17. Berarti selama 2 minggu. 2 minggu full. 2 minggu full ya kan? Ya, nanti pun di hari H tetap ada yang piket gitu kan. Oh, oke. Karena ada beberapa relawan yang emang standby di sini, rumahnya jauh, tidak mudik, jadi kita ya sudah sekalian aja kita ada jadwalkan untuk piket di hari H, karena di hari H pun walaupun mungkin di jalan itu sepi lah ya, tapi kan kadang ada yang membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu PMI tetap buka walaupun di hari raya Idul Fitri seperti itu. Hari raya bukan ya. Kalau hari-hari biasa berapa jam bukanya Mas Akbar? Hari biasa tetap 24 jam tetap standby. Oh, layanan ini 24 jam juga untuk posko siaga Lebaran. Oh, berarti non-stop ya, 2 minggu ini 24 jam kali 14 hari ya? Oke. Layanan apa yang diberikan oleh posko PMI Kebumen untuk masyarakat yang ada di sekitar maupun masyarakat ada yang di luar? Ini layanan yang diberikan apa aja? Siapa yang mau jawab nih? Coba, ayo. Kalau layanan poskonya nanti ada misalnya untuk ambulan penjemputan pasien, terus misalnya ada laka lantas juga ada nanti, terus misalnya ya untuk gawat darurat dan untuk yang emergensi nanti ada pelayanannya. Oke, jadi ada layanan ambulan, itu transportasi pasien kayak gitu, itu tetap berjalan? Iya, tetap berjalan. Oke, terus ada laka lantas juga. Terus ada apa lagi? Misalnya ada event sepak bola atau futsal nanti kita layani. Oh, tetap melayani PP Event meskipun judulnya ini posko siaga Lebaran ya? Ya, Oke. tetap. Karena kebetulan kan ini sudah ada permintaan ya. Lebaran 2 hari ya Mas Akbar. H+1 nanti di stadion. H+1 Lebaran udah ada event. Ada Gila. event itu sepak bola dari desa Karang Taruna ya, Karang Taruna Desa Wadas Malang. Nah, untuk kegiatannya besok eventnya itu ada di stadion, lumayan deket sih, tapi karena kita sudah biasa melayani kegiatan event-event seperti itu, walaupun Lebaran kita tetap melayani, walaupun itu adalah kegiatan event ya, bukan layanan ambulan, penjemputan pasien, transportasi ataupun dan gawat darurat. Event kita tetap melayani. Oke, ini kan tadi 24 jam buka ya, terus kemudian selama 2 minggu untuk melayani sekian banyak layanan ambulan baik dari masyarakat siapapun gitu yang membutuhkan kan gitu. Cara untuk mendapatkan layanan tersebut ini gimana buat masyarakat yang pengen tahu untuk mendapatkan layanan PMI ini gimana? Caranya bisa langsung menghubungi kontak WA-nya atau telepon posko PMI untuk di nomornya. Kita sudah pasang ya sebenarnya di banner PMI, sudah ada, itu ada di 0821 3793 8525. Oke, selain dari nomor posko tersebut ada nggak Mas Akbar yang bisa dijangkau untuk menghubungi posko PMI Kebumen ini? Nanti misalnya ada kerabat yang kerja di PMI bisa dihubungi, atau di sosial medianya PMI nanti juga bisa. Misalnya IG atau apa nanti juga bisa untuk dihubungi. Oke, jadi dari manapun sumbernya ya untuk bisa mendapatkan informasi ataupun mendapatkan layanan untuk posko PMI ready 24 jam gitu ya. Oke, jadi poskonya PMI Kebumen itu di sini berarti ya. Kayaknya saya lihat ini baru ya, baru nggak sih? Oh baru ya ini ya? Ya ini kebetulan kita Ryan termasuknya ya, kita untuk posko Idul Fitri adalah penggunaan pertama posko baru PMI. Nah nanti selanjutnya juga akan digunakan posko hari-hari biasanya yang posko 24 jam itu. Tapi ini adalah perdana penggunaan posko. Ya. Oke, saya lihat oh bangunannya masih
baru, di dalam juga masih warnanya kinclong Masih gitu bocet ya. Iya. Kira-kira nih poskonya PMI kan di sini di depan kantor PMI Kabupaten Kebumen sendiri. Ada nggak PMI Kabupaten Kebumen ini membuka posko lain di lain posko yang ada di Jalan Arum Binang ini? Kalau untuk posko lain itu nanti dari setiap kecamatan di Kebumen nanti kerjasama dengan PMI juga udah bukain posko di setiap kecamatan sendiri. Oke, jadi setiap kecamatan ada posko Ya, PMI di sana. PMI kecamatan mana aja ini Mas Akbar yang terlibat dalam posko siaga Lebaran tahun ini? Kalau dari arah barat ada dari Rowokele, terus Buayan, Gombong, Sempor, Sruweng, Karanganyar, Ponsowarno, terus Kota Winangun, Kebumen, Adimulyo, Padroso, terus Mirit, sama Bulus Pesantren Klirong. Oke, kurang lebih berapa belas ini? 15-17an ada. Oke, 17 kecamatan, 15 sampai 17 kecamatan yang sudah disiagakan. Mulai kapan ini kecamatan yang mendirikan posko siaga Lebaran? Kalau untuk kecamatan mulai tanggal 6 hari ini sudah ada yang ready. Oke, sampai Biasanya untuk di kecamatan itu sampai tanggal 20, soalnya kan dari setiap itu kecamatan rata-rata itu di tempat wisata sih Mbak. Oke, jadi kecamatan PMI kecamatan itu terlibat juga ya dalam untuk mendirikan posko siaga Lebarannya. Dari 17 kecamatan rata-rata mereka itu mendirikan poskonya di objek wisata setiap wilayahnya kecamatan masing-masing gitu. Untuk di posko PMI kecamatan, kira-kira fasilitas yang bisa didapatkan untuk masyarakat yang singgah ataupun membutuhkan layanan di sana apa aja ini? Untuk nggak jauh beda sih sebenarnya sama sini, karena beberapa kecamatan kerjasama juga dengan sinergitas dengan puskesmas gitu kan. Jadi nanti untuk pelayan ambulan beberapa kecamatan ada yang bisa, tapi tidak semuanya ya. Hanya PMI kecamatan yang sinergitas dengan puskesmas. Kalau yang tidak sinergitas dengan puskesmas, berarti di situ pelayanannya ada pelayan sosial ataupun sekedar pelayanan pertolongan pertama, terutama bagi mereka yang poskonya berada di jalur yang dilalui arus mudik. Karena kita tahu sendirilah ya dari tahun-tahun sebelumnya kalau di arus mudik itu sering banget terjadi kecelakaan ya. Kita nggak mengharapkan itu, tapi kita perlu mengantisipasi, kita perlu mempersiapkan. Kayak di tempat wisata kan juga ada yang tahun lalu ya, itu ada yang kejatuhan tiang besi atau apa ya saat udara, itu kan butuh pertolongan terutama gitu. Ataupun kita kalau di mayoritas ya untuk yang wisata itu ada di pesisir pantai selatan. Iya, Rawan di sana ya? iya, karena pengunjungnya kan luar biasa. Semua orang yang mudik kalau Lebaran kan mudik, masa Lebaran cuma di rumah aja, pasti kan pengen liburan. Kemana sih? Pasti mayoritas orang Kebumen ya. Kalau liburan itu yang ada di alam bawah sadarnya langsung ke pantai kan. Setiap Lebaran pasti angkro di pantai-pantai. Hampir seluruh pantai di pesisir selatan itu penuh. Yang tadinya hari-hari biasa sepi, tiba-tiba kalau Lebaran itu jadi penuh. Oke, Gitu. jadi mengambil tempatnya juga ada latar belakang ya, melihat kondisional dan demografi wilayah masing-masing gitu ya. Betul. Oke, jadi Mas Akbar, kalau ini 17 PMI kecamatan membuka posko siaga Lebaran dari tanggal hari ini ya? Hari ini sampai mungkin ada di H+7 besok. Untuk masyarakat yang ada di setiap kecamatan yang didirikan ini, poskonya ini, untuk masyarakat bisa menjangkau di sana, misalkan melihat terus kemudian membutuhkan itu bisa langsung datang ke posko atau gimana itu? Bisa nanti datang ke posko, nanti di situ kan setiap posko ada pelayanan juga. Posko itu juga nggak cuma dari PMI aja, biasanya dari PMI kecamatan gabung dengan polsek setempat atau puskesmas atau yang lain-lain. Jadinya di situ nanti banyak untuk pertolongannya. Jadi misalkan posko Puring itu ada di objek wisata mana itu ya? Di Pantai Suwuk gitu. Kalau misalkan ada teman-teman pengunjung ataupun masyarakat pengunjung yang membutuhkan misalkan mau berenang tapi tiba-tiba panas itu butuh paracetamol di sana, boleh itu langsung datang ke sana. Boleh. Oke. Ya, karena di sana kan ada puskesmas, di mana di situ pasti ada perawat, entah perawat atau dokter. Jadi biasanya mereka menyediakan obat-obatan. Kalau PMI kan nggak boleh nih, PMI nggak boleh memberikan obat. Kadang ada
kan PMI kesehatan, kok kita minta obat nggak ada. Ya emang aturannya di PMI itu tidak boleh memberikan obat, yang boleh itu dokter ataupun perawat di vaskes gitu. Dari poskonya PMI Kebumen, kemudian ada 17 kecamatan ini, segitu banyak pelayanan yang bisa diberikan oleh masyarakat, kira-kira ada biaya ataupun masyarakat membayar nih kalau pengen ada pelayanan dari PMI? Kalau untuk biaya itu gratis, Mbak. Gratis? Ini gratis total? Iya. Total semuanya gratis? Total semuanya gratis karena pelayanan PMI Kabupaten gratis, baik yang ada di kabupaten ataupun di PMI kecamatan, posko-posko PMI kecamatan itu semuanya gratis. Dananya dari mana? Pasti penasaran, kok bisa sih gratis nggak bayar? Dana dari mana gitu? Dana dari mana PMI bisa memberikan bantuan segitu ke masyarakat Kabupaten Kebumen? Ya mungkin masyarakat pernah menemui di mana dikasih selembaran kupon yang 2000-an itu. Nah, dari situlah dari sumbangan masyarakat yang masuk ke PMI nantinya itu digunakan untuk salah satunya kegiatan posko. Ya, kok bisa sampai kecamatan gimana? Karena nanti semua masyarakat itu terkumpul di kecamatan kan. Iya. Nanti disetorkan ke kabupaten. Nah, 80%, 100% malah sekarang ya, itu dikembalikan lagi ke PMI kecamatan dalam bentuk kegiatan salah satunya posko. Jadi kalau yang di PMI kecamatan itu juga dananya dari yang itulah kertas 2000-an itu. Kupon bulanan. Iya, Jadi kupon ini bulanan. adalah kembali lagi untuk ke pelayanan masyarakat Kebumen. Luar biasa sekali ya, poskonya udah ada induknya di sini, 17 kecamatan juga didirikan di setiap kecamatan gitu ya. Melihat dari tahun lalu, gambaran tahun lalu sampai saat ini, kira-kira untuk mendirikan posko kecamatan yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, efektivitas mereka terjangkau segini pelayanan yang diberikan, kira-kira pelayanan kita ini berapa persentasenya untuk melayani masyarakat? Kalau melihat dari peningkatan untuk persentase pelayanannya kita meningkat di angka 50%. Karena yang tadinya masyarakat kalau harus menghubungi PMI kabupaten itu kan terlalu jauh ya, terutama yang berada di ujung barat, ujung timur itu kan. Dengan adanya posko PMI kecamatan ini sangat membantu pelayanan masyarakat. Ya, nantinya kita juga yang di kabupaten kita akan mendapatkan informasi pelayanan apa saja karena nanti kita juga akan ada monitoring. Iya, mulai hari ini ya Mas Akbar, tanggal 6 kita sudah mulai monitoring ke posko-posko yang sudah dibuka untuk hari ini ke Karanganyar kayaknya. Oke, jadi posko induk PMI Kabupaten Kebumen ini memonitoring 17 kecamatan ini gitu. Oke, dijadwalkan nih. Kita jadwalkan supaya semuanya kegiatannya itu terlaksana sesuai dengan tujuan poskonya, manfaat poskonya. Jadi kalau misal kita nggak ada monitoring, ya bukan kita nggak percaya ya, pasti semuanya akan menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi kan untuk mempermudah kita namanya juga kegiatan kan harus ada kontrolnya gitu supaya berjalan dengan baik kan. Jadi nanti semua posko akan kita kunjungi bersama dengan pengurus PMI. Oke, luar biasa sekali ya, banyak layanan, kemudian mekanismenya jelas gitu ya, dan ritme cara alur kerjanya juga terjelas ya. Kita induk tapi kita bisa menjangkau di semua titik yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Terakhir Mas Akbar, harapannya untuk posko siaga lebaran di tahun 2024 ini apa? Harapannya ya untuk yang mudik tetap selamat biar ketemu dengan keluarganya, dan untuk yang poskonya pun ya walaupun kita nggak berharap ada kecelakaan, tetap yang penting aman lah. Jadi kita senang, mereka juga bahagia. Asik. Kita senang, mereka bahagia. Thank you Mas Akbar. Thank you. See you next time. Silakan untuk bekerja lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Thank you. Oke, sami-sami. Oke, tadi udah berbincang sama Mas Akbar dan Mbak Simut. Thank you ya buat Mbak Simut, Mas Akbar. See you next time. Bye. Oke, guys. Itu tadi posko siaga lebaran PMI Kebumen. Kali ini kita akan lanjut ngelilingin aja deh nih kantor PMI Kebumen tuh kayak gini nih. Yang belum mampir sih, aduh sayang sekali gini. Sekarang udah ada musola yang baru gitu. Oke, jadi itu segenap informasi mengenai posko siaga lebaran PMI di tahun 2024. Untuk masyarakat Kabupaten Kebumen yang membutuhkan layanan kami, silahkan boleh kontak
langsung di nomor poskonya PMI Kabupaten Kebumen, ataupun masyarakat yang ada di wilayah kecamatan setiap Kabupaten Kebumen, silahkan untuk bisa menghubungi kecamatan yang sudah bisa membuka posko siaga lebarannya. Kita sediakan gratis untuk masyarakat Kebumen karena ini adalah bentuk kembalinya pelayanan kami terhadap masyarakat Kebumen. See you next time teman-teman, mudik tetap selamat. Dari PMI Kabupaten Kebumen melaporkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.